Cheat. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita akan kembali melakukan sebuah unboxing dan juga review dari lini Ultraman ya. Tapi kali ini dari lini yang baru nih. Nah, jadi ini bukan SAF, ini juga bukan ZD Toys ya, dan bukan Blockis juga ya. Jadi ini lini apa? Oke. Jadi di depan kali ini sudah ada satu buah figur Ultraman JIT dari lini CCS, oke, Radiance Path. Oke, so boxnya seperti ini, cukup gede, oke, dan cukup keren juga. Ini penampakan boxnya seperti ini, oke, dan ya, ini ada pelapisnya seperti ini. Jadi kalau dibuka, nah nanti kotak yang di dalamnya itu kelihatan seperti ini ya guys. Oke, jadi ini cover penutupnya kita kesampingkan aja dulu. Oke, so bisa kalian lihat di sini, ini untuk kotaknya keren banget ya. Ini di tampak depannya ini bisa kita lihat penampakan si Ultraman JIT-nya ya. Oke, jadi di sini ada logo Ultraman. Oke, ada keterangannya age 15 plus ya, untuk usia 15 tahun ke atas. Oke, adult collectible, not a toy. Jadi ini adalah koleksi untuk orang dewasa ya, umur 15 tahun ke atas, bukan mainan katanya di sini. Oke, di sudut kiri atas ini ada logo Radiance Path. Oke, untuk lini ini. Oke, dan juga ini mereknya datang dari CCS. Oke, dan di sini ada logo Ultraman JIT. Oke, ada tulisannya Ultraman JIT Primitive. Oke, ada Suburaya Productions-nya. Dan di sini juga ada stiker hologram. Oke, Suburaya Productions. Oke, jadi ini adalah barang ori ya. Oke, ini ada penampakan si Ultraman JIT-nya. Oke, dan juga di bagian belakang boxnya bisa kita lihat di sini pose-pose si Ultraman JIT. Oke, ada megang JIT claw-nya, ada yang nembakin wrecking burst-nya. Oke, dan juga ada versi mata merahnya di sini. Ya, seperti itu guys. Oke, jadi ini keren banget ya. Dan ya, boxnya ini cukup besar sih ya. Oke, so seperti itu untuk penampakan box dari CCS Radiance Path Ultraman JIT-nya ini. Wah, keren banget ya. Oke, dan ya, langsung saja kita unboxing ya guys. Jadi di sini segelnya pakai segel bulat ya, mirip seperti SI Figure Shinkocho Seho lah, kayak gitu. Oke, segelnya segel bulat. Ini coba kita gunting dulu. Oke, ya, langsung saya kita keluarkan dari dalam boxnya. Oke, ini ada manualnya juga. Udah, kita kesampingkan boxnya aja dulu. Oke, so inilah dia penampakannya. Oke, untuk figur CCS Ultraman JIT Primitive. Oke, dan ini ada manualnya juga. Coba kita cek dulu untuk manualnya. Oke, jadi di sini ada battery warning. Jadi ini ada pakai baterai ya. Jadi ada fitur LED-nya. Jadi nanti figurnya ini bisa menyala ya guys. Oke, dan ini ada manual keterangan cara pemasangan baterainya. Jadi baterainya pakai LR41 atau AG3 ya. Ini untuk baterainya butuh 2 piece LR41. Oke, jadi di bagian belakangnya bisa dilepas seperti ini. Lalu ada tombolnya. Oke, ada buttonnya yang ditekan, nanti dia akan menyala ya. Jadi kalau ditekan 2 kali nanti akan menyala merah untuk color timernya. Ditekan 3 kali akan mati ya. Jadi di sini ini juga ada peringatan caution laser radiation, do not look directly into in beam. Oke, jadi katanya bahaya radiasi laser, jangan lihat langsung ke arah lampunya sih, mungkin seperti itu ya. Oke,
Dan juga di sini ada cara untuk mengganti optional hand-nya, standar lah ya. Oke. Di bagian belakang, oke. Di sini juga ada petunjuk untuk kita ganti kepalanya ya. Jadi bisa pasang versi mata merahnya. Oke. Lalu kemudian juga ini untuk efek wrecking burst-nya. Oke, cara masang untuk efek wrecking burst-nya. Dan juga ini ada manual untuk JIT claw-nya. Oke. Dan juga untuk stand-nya. Oke, jadi dapat stand-nya juga. Oke, berdasarkan dari manualnya ini gua rasa cukup lengkap juga. Oke, untuk figur satu ini. Oke, so inilah dia figurnya. Oke. Ini ada dua blister dan blisternya cukup berat nih gue pegang. Oke. Jadi yang packaging pertama ini ada figurnya. Oke, dapat si Ultraman JIT-nya, ada part kepala yang mata merahnya, optional hand dan juga JIT claw-nya. Lalu kemudian yang blister keduanya ini dapat stand-nya dan juga efek wrecking burst-nya ya. Ini efek wrecking burst-nya gue lihat keren banget sih ya. Oke. So di sini juga di blisternya ini ada warning. Oke. Tapi di sini warningnya dalam tulisan bahasa Mandarin, tapi basically setelah kita Google Translate dia bilang ini bagian kepalanya jangan dicabut ke atas ya, karena ini ada kabel-kabelan di dalamnya untuk efek LED-nya. Dan juga katanya di sini untuk artikulasi di bagian kepalanya jangan diputar lebih dari 90 derajat karena nanti bisa merusak kabel yang ada di dalamnya. Ya, seperti itu guys. Jadi hati-hati dikit ketika memainkannya. Oke. So ya, ini langsung saya kita buka blisternya dan kita keluarkan figurnya. Berat banget. Berat banget guys. Berat banget. Nggak bercanda gue, berat banget ini untuk figurnya. Oke. Ini gila, berat banget. Nggak berasa figur yang seperti biasa gue unboxing nih guys. Jadi kalau FRS atau figur standar itu ringan banget ya, karena seperti yang kalian tahu figur standar itu isi di dalamnya kopong banget ya, kosong banget, nggak ada apa-apa. Jadi itu ringan banget. SHF itu masih lumayan solid. Oke. Set di toys pun juga lumayan solid. Tapi yang ini benar-benar terasa berat banget, jauh lebih solid, berat banget. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata frame-nya ini, frame dari figur Ultraman ini terbuat dari die-cast. Oke, die-cast. Jadi kalau kalian nggak tahu die-cast itu apa, itu sejenis part besi ya. Jadi ada part besinya di dalamnya. Jadi pantasan ini figurnya berat banget ini ya. Oke, jadi kita lepas dulu plastik-plastik yang menempel di bagian badannya. Ini masih banyak banget plastik-plastiknya yang menempel. Oke, gila, berat nih untuk toysnya. Mantap nih. Ini harusnya kalau figurnya berat-berat kayak gini, dia bisa berdiri kokoh tanpa menggunakan stand. Oke, mantap nih, feels-nya solid banget. Oke. Nah, tuh. Bisa berdiri kokoh tanpa stand. Oke, nggak usah ngapa-ngapain. Seperti ini. Gila. Mantap sih ini guys. Oke. So ya, langsung saja kita zoom in untuk cek detailnya lebih dekat. Oke. So ya, bisa kalian lihat di sini guys untuk detail-detailnya. Ini mantap banget, detail banget ya. Separasi warnanya pun juga mantep nih, bagus banget. Oke. Dan ya bisa kalian lihat kualitas catnya juga bagus ya, tidak berantakan untuk kualitas catnya. Oke. Nah, detail-detailnya sampai kepada bagian belakang-belakangnya pun juga mantap banget. Oke. Dan iya, nggak ada letoy-letoynya sama sekali guys. Oke. Ini figurnya betul-betul seret banget ya, feel-nya mantep banget dipegang, berat banget. Oke. So seperti itu untuk detail-detailnya. Oke, so langsung saja coba kita cek untuk artikulasinya. Oke, jadi untuk artikulasi kepala, oke,
Oke, mendongak ke atas bisa sejauh ini. Oke, mendongak ke bawah cuman bisa sejauh ini. Oke, bisa miring kiri, bisa miring kanan kayak gini. Oke, bisa berputar ke kiri. Oke, tapi jangan terlalu dipaksain. Oke, ingat nggak boleh lebih dari 90 derajat. Oke, berputar ke kanan juga sama. Jadi mentok-mentok kayak gini-gini aja ya guys, jangan diputar sampai ke belakang kayak gitu ya, nanti bisa rusak untuk part LED-nya. Oke, seperti itu. Dan ya, ini bisa dibuka bagian depannya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ya guys, ini ada part untuk LED-nya di dalam, kayak ada PCB-nya kayak gitu, kayak ada kabel-kabelnya di dalam. Oke, jadi ketika dimainkan, mainkannya agak hati-hati dikit ya, jangan sampai rusak nih. Oke, so ya. Oh, dan ini ada magnetnya nih guys. Jadi, oke, yang di dalamnya ini kayak ada magnetnya, dan ini yang di depan sini juga ini ada magnetnya. Jadi dia ketika dipasang, ini akan terpasang secara magnetik, kayak gitu. Oke. Meskipun kayaknya magnetnya nggak kencang-kencang amat. Oke, so seperti itu guys untuk artikulasi di bagian kepalanya. Oke, lalu kemudian kita lanjut untuk artikulasi di lengannya. Oke, bisa mengangkat. Mantap banget nih dimainkan. Joinnya seret banget. Oke, setinggi ini. Oke, lalu kemudian bisa naik ke atas. Oke, kayak gini. Oke, ke belakang, mantap, seperti ini. Oke, dan ya dia ada bicep swivel ya, bisa kalian lihat di sini guys, ada bicep swivelnya. Oke, mirip seperti SAF Vigor 5 Choseho nih, ada bicep swivel. Oke, dan yang ini double join. Oke, bisa ditekuk dalam banget, mantap banget. Oke, dan ya ini juga ada butterfly joint. Nah, bisa kalian lihat ini guys. Nah, bisa ditarik keluar kayak gini. Mantap bunyinya ini butterfly jointnya. Oke. Oke. So far bagus banget. Oke. Lalu kemudian artikulasi dada dan perutnya. Oke, membusung ke belakang sejauh ini. Membungkuk ke depannya. Wih, bagus nih guys untuk membungkuk ke depannya. Oke. Ini bisa miring ke kiri kayak gini, bisa miring kanan kayak gini. Oke, bisa berputar kiri kanan. Oke, mantap banget, nggak ada masalah di bagian situnya. Oke, lalu kemudian artikulasi kaki. Oke, ini bisa kalian lihat, ini ada swivel juga di bagian pahanya kayak gini, bisa diputar-putar. Oke, lalu kemudian menendang ke depan. Oke, cukup jauh, 90 derajat kurang lebih seperti ini. Oke, menendang ke belakang. Waduh, nggak bisa nih guys. Nah, ini kalian lihat gua tendang ke belakang, nggak bisa, mentok. Oke, kayaknya terhalang dengan bagian pantatnya di sini. Oke, ini nggak bisa ke belakang nih guys. Payah nih, nggak bisa nendang ke belakang Ultraman-nya. Oke, dan kemudian untuk split, splitnya bagus banget, bisa kalian lihat di sini. Oke, bisa split dengan sangat baik, nggak ada masalah. Oke, lalu kemudian ini juga double join ya di bagian kakinya, jadi bisa ditekuk dalam. Oke, bisa ditekuk dalam nih, seperti ini guys. Oke, lalu kemudian lanjut ke artikulasi kakinya, bisa ke atas, ke bawah. Oke, bisa miring-miring nggak? Nggak bisa nih miring-miring. Oke, dan ya di bagian ujung kakinya bisa ditekuk juga kayak gini, sama seperti SAF Vigor Arts. Oke, jadi untuk segi artikulasi menurut gue cukup lumayan lah guys. Oke, not bad. Oke, meskipun di beberapa area agak sedikit terbatas, tapi cukup lumayan. Oke, dan ya ini gue tes dia berdiri tanpa stand. Oke, goyang-goyang dikit. Oke, udah bisa. Kan seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa berdiri tanpa stand.
Nah, gimana guys? Bisa kelihatan nggak? Nih, ya. Jadi dia bisa berdiri tanpa stand. Oke. Mantap nih. Oke, lalu kemudian kita coba cek untuk optional hand-nya. Oke. Ini optional hand-nya kita pakai tangan yang mau dibilang open hand juga iya, open hand lah, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk mirip seperti agak kayak gini gitu ya, bukan yang open hand banget. Ini ciri khasnya si Ultraman JIT. Oke. Dan ya, ini kita coba ganti untuk pergelangan tangannya. Salah, terbalik nih. Harusnya tangannya yang ini. Oke. Ini untuk ganti optional hand-nya. Oke. Nggak susah-susah banget. Oke, bisa kalian lihat di sini. Oke. Lalu kemudian yang tangan yang satunya lagi. Oke. Oke, sudah. Nah, malah jadi posenya si Ultraman Blazer. Oke. Ini posenya si Ultraman JIT. Gimana sih? Gua lupa dah. Habisnya mirip-mirip kayak gitu sih posenya si Ultraman Blazer. Oke, jadi oh salah nih guys, bukan tangan yang ini. Oke, salah, gue salah nih. Ada satu lagi. Harusnya itu ya tangan yang ini. Nah, ini baru bener. Yang tadi itu tangan buat posenya si Ultraman Blazer. Ini baru tangannya si Ultraman JIT. Nah, aduh, ini kenceng banget, seret banget untuk joinnya, jadi susah. Oke. Susah juga nih. Oke. Nah, gini kan ya harusnya posenya si Ultraman JIT. Nah, gimana? Mantap kan guys? Oke. Bisa berpose seperti ini tanpa stand, nggak perlu takut dia jatuh karena figurnya kokoh. Oke, figurnya sangat solid. Oke. Dan ya, kemudian berikutnya kita coba cek untuk gimmicknya ya. Gimmick LED-nya. Oke. Jadi ini tadi di bagian belakangnya. Oke. Oke, bagian belakangnya bisa dibuka kayak gini. Oke, tinggiin dulu. Oke, kita zoom in. Oke, jadi bisa kelihatan ya guys, ini bagian belakangnya ini masih kayak ada plastiknya, mungkin harus dilepas dulu. Oke, kayak gitu. Dan ini ada tombolnya. Nah, tombolnya ditekan, dia nyala nih guys. Nah, tuh. Oke, jadi bagian mata dan juga dadanya nyala. Kalau kita tekan sekali lagi, nah, color timernya akan kedip-kedip merah. Ning nung, ning nung, ning nung, ning nung. Kayak gitu guys. Ditekan satu kali lagi, nah baru mati untuk color timernya. Oke, seperti itu guys untuk gimmick
LED-nya. Oke. So kita lanjut lagi kepada bagian aksesorisnya guys. Jadi di sini bisa kalian lihat ini untuk aksesorisnya ini ada JIT claw-nya ya. Oke, jadi JIT claw-nya seperti ini. Oke, bisa kalian lihat ini detail banget sih ya untuk JIT claw-nya ini. Oke, very nice, sangat detail untuk JIT claw-nya. Oke, catnya dan semuanya bagus banget. Dan ya, JIT claw-nya ini juga ada artikulasinya ya guys. Jadi bisa dibuka kayak gini. Oke, dan juga bisa diputar kayak gini. Nah, mantap kan untuk JIT claw-nya, bisa dimainin kayak gitu guys. Oke. So ya, kita kesampingkan dulu. Dan berikutnya ini ada bagian mukanya yang ada mata merahnya. Oke, berserk mode-nya. Oke, so langsung saja coba kita ganti. Oke, jadi seperti ini. Bagian belakangnya sengaja belum gua pasang nih ya untuk kepalanya guys. Jadi kalian bisa lihat. Kita zoom in. Oke, bagian belakangnya belum gua pasang sengaja biar kita bisa tekan tombolnya. Nah, mata merahnya nyala nih guys. Oke, dan color timernya juga nyala. Kita tekan satu kali lagi. Oke, color timernya kedap-kedip merah. Ning nung ning nung ning nung. Oke, seperti itu. Gimana? Keren banget kan ya guys? Oke, jadi dia seperti ini. Oke, kita ganti yang biru. Nah, seperti ini. Oke, mantap kan ya? Oke, ditekan satu kali lagi, mati. Oke, so seperti itu untuk efek mata merahnya. Dan berikutnya kita coba cek untuk blister yang keduanya ini. Oke, figurnya kita kesampingkan dulu. Oke, so ini ada stand dan juga efek wrecking burst-nya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini guys, ini untuk efek wrecking burst-nya ini keren banget sih ini ya. Dan ya bisa kalian lihat ini dia kayak 3 lapis. Oke, jadi yang dari merah sini, oke, menembakkan kosen yang warna biru. Oke, lalu ada efek-efek petirnya di kiri kanannya kayak gitu guys. Oke, jadi gue belum punya yang versi SAF, tapi kayaknya yang versi SAF tuh biasanya petir-petirnya yang kayak gini tuh kayak nempel ya, nyatu dengan yang si kosen warna birunya. Sedangkan yang ini 3 lapis nih guys, kayak gini. Bisa kalian lihat ya. Oke, keren banget nih. Oke, mantap. Dan ya, ini juga karena ini kosennya panjang banget ya guys, jadi pastinya akan sangat berat. Oke, jadi gimana nih cara untuk pasang kosennya? Itu harus dibantu. Oke, harus dibantu dengan menggunakan stand yang ini. Oke, jadi ini gimana nih? Ini harusnya bisa dimasukin gimana? Coba kita cek manualnya lagi ya guys. Oke, jadi manualnya oke, pakai yang ini. Oh, pakai yang ini. Oke, jadi kayak gini harusnya sih ya. Oke, oke, jadi manualnya oke, contoh kayak gini ya guys. Dan ini kosennya diselip.
Harusnya sih kayak gini sih ya, kurang lebih diselipin masuk kayak gini. Oke, tapi ya nanti gua coba utak-atik lagi gimana. Oke, tapi kurang lebih seperti itu. Dan ya, kalau menurut gua sih figur ini sangat bagus banget ya guys. Jadi aksesorisnya itu lengkap banget. Oke, aksesoris lengkap, terus ada fitur LED-nya juga ya, dimana figurnya bisa menyala. Oke, lalu kemudian artikulasinya juga cukup bagus, bahannya solid banget ya, ini solid banget. Oke, sangat kokoh, ada diecast-nya. Dan ya, gue belum sempat ngomongin soal harganya. Jadi harganya sendiri ini gue dapat di harga 215 ringgit Malaysia, yang mana kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 800 ribuan rupiah ya. Jadi harganya itu sebenarnya mirip dengan SAF-nya si Ultraman JIT. Oke, SAF Ultraman JIT juga harganya kurang lebih seperti itu. Tapi seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini kita dapat produk dengan kualitas yang jauh lebih bagus daripada SAF ya. Oke, jadi bodinya kokoh karena terbuat dari diecast, bisa menyala ya, ada LED-nya, dan aksesorisnya juga lengkap banget nih. Oke, cukup beli satu produk udah dapat yang versi mata merah, ada efek wrecking burst-nya juga. Oke, jadi lengkap banget. Dan juga udah dapat sih JIT claw-nya yang ini ya. Jadi kurang apa lagi nih guys. Oke, sudah mantap banget. Dan ya, untuk segi skala juga ini tentunya lebih besar daripada SAF ya. Ini untuk skalanya. Ini gua rasa mirip-mirip kalau Kamen Rider itu seperti skala SIC ya. Jadi ini kalau dibandingin sama ZD Toys mungkin masih gedean dikit dari ZD Toys ya, gua rasa ini. Kayak antara sama ataupun gedean dikit dari ZD Toys. Oke. Jadi gue belum punya set di toys ya si Ultraman JIT ya, jadi gue belum bisa buat perbandingannya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah harus kita buat perbandingannya? Apakah harus kita review juga set di toys Ultraman JIT? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, dan ya, gue rasa segini aja dulu, videonya udah kepanjangan. Oke, dan ya, kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Gue Felix Kusuma pamit undur diri. Ciao.